Bener. Coba coba. Tes. Salah. Tes 1 2. Tar Pak. Obligated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita molor 30 menit dari waktu yang sudah tertera ya. Kita sedianya mau mulai jam 10, tapi sekarang udah jam 10.27. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada tokoh masyarakat Viladagato, Hujan, Haji, Ustadz, dan semuanya yang saya hormati, kepada Bapak, Ibu, warga Viladagato dan di luar Viladagato yang saya hormati, semua hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini, yang tujuannya adalah untuk bersama-sama mendoakan ya saudara kita yang bernama Muhammad Taufik dan Ibu Dewi, insya Allah akan menjalankan rukun Islam berangkat haji. Untuk mempersingkat waktu, saya bacakan saja ya agenda untuk kegiatan Walimatus Syafar Bapak Taufik dan Ibu Dewi. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah sambutan dari Sohibul Bad, yang bersangkutan adalah Bapak Muhammad Taufik. Berikutnya yang keempat adalah tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Lukman. Kemudian doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf, dan terakhir ramah tamah. Kita mulai aja acara hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai rangkaian kegiatan Walimatus Syafar, kita bersama-sama ya membacakan surat Al-Fatihah kepada Rasulullah, kepada yang bersangkutan Bapak Muhammad Taufik dan keluarga besar beliau. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang kedua kita khususkan untuk Sohibul Bed yang insya Allah ya akan melaksanakan ibadah haji, yaitu Bapak Taufik dan Ibu Dewi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang ketiga kita khususkan untuk keluarga besar beliau yang sudah meninggalkan kita semua, yaitu pertama Haji Dasiran, Haja Supiqyah, Haja Trimo, Bapak Sunoto, Ibu Misnah, Ibu Kasiatun, Mbah Tini, Mbah Rini, Mbah Armo, Bapak Ramlan, Ibu Supina, Ibu Tarminah, Bapak Bambang Nurman Sasono. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara yang kedua yaitu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Maulana. Kepada Ustadz Maulana dipersilakan.
Bentar ya, ya di sini. Oke. Oke, di sini lagi. Ya, siap. Damai. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Terima kasih Ustadz Maulana. Ustadz Maulananya adalah imam di Masjid Al-Ikhlas ya, yang baru. Menginjak acara selanjutnya adalah sambutan Sohibul Bait dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Taufik atau bareng sama Ibu Pak? Bapak aja, oke ya. Bapak Muhammad Taufik, kepada Bapak Muhammad Taufik dipersilakan. Sambil berdiri aja ya Pak ya, ya silakan. Di sini aja betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata wa lakal mulk la syarika lak. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah pada kita semua sehingga kita bisa menghadiri acara ini. Salawat beserta salam semoga tercurah keridhaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga, Bunda, pada udah disiapin ya? sahabat. Oke, sip. Mudah-mudahan kita yang ada di sini telah mendapatkan syafaat saat di yaumil akhir. Yang kami hormati, kami muliakan guru kami, Pak Ustadz Lukman, Pak Ustadz Kamil, Pak Ustadz Acil, Pak Haji Samsuri, Pak Haji Krisnamsyah, Pak RW, Pak Ustadz Maksum, Pak Ustadz Yusuf, dan bapak-bapak lain yang tidak bisa kami sebutkan, tidak mengurangi takdim kami kepada beliau. Pada hari ini kami mengundang Bapak Ibu para hadirin semua. Pertama adalah kami itu mau pamitan. Kami sebentar lagi melaksanakan ibadah haji. Untuk itu sebagai yang setiap hari ketemu, berkumpul baik di lingkungan RT, RW, di masjid, kami pada kesempatan ini ya, mohon maaf sebesar-besarnya, mohon dimaafkan semua kesalahan kami berdua bersama istri sehingga kami nantinya itu berangkat dengan lapang dada dan ringan karena sudah dimaafkan oleh para hadirin Bapak Ibu semua. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Penggalan surat Al-Imran ini sudah lama sekali saya hafalkan sejak waktu dulu masih sekolah SD sampai SMP, karena ayat itu sering muncul dalam pertanyaan di THB atau kenaikan kelas. Baru pada kali inilah kami berdua bisa menjalaninya. Mudah-mudahan. Lama sudah itu tahun 2006 kami berdua pindah ke sini, ke negeri ini, ke Villa Dakotor ini untuk memulai kehidupan baru. Meskipun di situ kami tiap hari lewat kerja lewat. Nanti teknisnya jangan orangnya yang muter ya, si Bu Dewinya aja yang muter nyalin itu ya. Kayak susah kalau itu muter tempatnya. Bu Dewinya aja sudah muter gitu. Pak RT mewakili RT 6, maka kami mulai bersentuhan dengan masjid. Di dalam pengajian-pengajiannya pada saat itu kami ingat bahwa bab mengenai haji. Pada saat itu disebutkan kalau mau kepingin pergi haji ya paling tidak ya punya tabungan dulu, harus buka setoran dulu. Nah, dari itulah maka pada saat 2012 lama sudah itu kami berdua itu buka rekening. Kemudian beberapa bulan kemudian kami berdua ngurus ke Departemen Kementerian Agama di Cipondoh sana. Kemudian
sesudah lama nunggu, akhirnya 12 tahun kemudian baru bulan November kemarin kita dapat informasi sendiri dari puskesmas, datangnya informasi itu bahwa nama kami itu termasuk yang bakal berangkat pada tahun 2024 ini. Syukur alhamdulillah. Pada kali ini juga kami juga mau minta sangu lagi pada bapak-bapak, tapi bukan sangu duit. Tapi kami minta disangoni nasihat, disangoni petua-petua, disangoni ujangan-ujangan, agar kami di sana itu ya bagaimana ya, kami belum pernah sebelumnya melakukan ibadah seperti ini. Kedua, selanjutnya kami juga kami nitip ya, kami semua nanti itu kami pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rumah beserta isinya sama saudara-saudara kami, tentunya melalui tangan Bapak Ibu semua, kami berserah daripada Allah. Kemudian juga pada tetangga dekat kami ya, kami mohon minta tolong ya, kami ada kucing, minta tolong lah nanti ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan rezeki umur barokah kepada kami, sehingga kami nanti berangkat selamat, di sana selamat, pulang pun dengan selamat, dan mudah-mudahan kegiatan kami yang berupa haji nanti itu berupa haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Akhirul kalam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sohibul Bapak Muhammad Taufik. Itu ada. Berikutnya adalah acara tausiah ya, tentunya pembekalan untuk yang bersangkutan yang akan melaksanakan ibadah haji, dan tentunya motivasi buat kita semua yang belum berangkat. Kayaknya kita juga yang belum berangkat ya ingin berangkat ke sana. Mari bersama-sama dengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Muhammad Lukman. Kepada Pak Ustadz dipersilakan. Pak Ji, ini Pak. Ustaz. Bener. Mesti mau nego. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan. wabarakatuh. Enggak, itu amanah dari si Bapak. Ya mana dari Pak Taufik ya. Demi Allah. Innalhamdulillah nahmaduhu Mau diwakilkan wa sama dia. nasta'inuhu wa Ini amanah dari Pak Taufik. nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma Terakhir shalli wa minta sallim ala dikiai nabiyyina sholawatan Muhammad nama wa ala ibu alihi wa sambil sahbihi salam-salaman. Nanti makanan semuanya Bapak yang muter ya, jangan kamu yang muter membaca. Tahun 2012 Ya, nanti Bapak yang muter aja. saya kumpul-kumpul seperti ini. Waktu itu yang ngasih tahu saya itu Ustaz Kamil ya. Beliau mengajak kepada kita untuk bertalbiyah waktu itu sebelum beliau memulai ceramahnya ya. Dan ini sejalan dengan di depan rumah itu ada namanya Bu Mega, Bu Megawati, Iya, iya betul. temannya Pak, Iya dulu di masjid. karena sama-sama jadi panitia Ramadan. Iya betul. Bu Mega itu adalah ikut melaksanakan ibadah haji dengan undangan kedutaan Saudi. Melaksanakan ibadah haji plus tapi tanpa keluar biaya. Istri menanyakan dari mana jalurnya, dia bilang nggak ada, hanya ada undangan aja ke rumah dia itu. Lalu kemudian apa sebetulnya amalan yang dia lakukan sehingga kok bisa mendapatkan undangan
kedutaan Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Dia bilang setiap habis sholat dia selalu mengucapkan talbiyah. Gitu. Jadi talbiyah yang mengiringi setiap doa-doa sholat fardunya dia. Ya. Oleh karena itu dari dua inspirasi ini, marilah kita bertalbiyah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Inspirasi ini bisa kita coba jalankan, kita laksanakan di setiap waktu-waktu doa-doa kita di dalam kita melaksanakan sholat. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati para sesepuh, dari ujung sana itu ada Pak Jendro, kemudian ada ada Pak RW, ada Pak Krisna, lalu kemudian Pak Samsuri. Para asatidz alhamdulillah lengkap sekali nih. Ustaz kami, Ustaz Maksum, Ustaz Acil, Ustaz Yusuf. Di ujung sana ada Ustaz Taufik, Masya Allah. Berdiri Ustaz. Ada saya. So, alhamdulillah. Panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala saya itu ada 3. Allah memanggil kita dan seluruh panggilan itu kita sambut dengan ikhlas. Semuanya tanpa kecuali. Karena keikhlasan di dalam menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Panggilan yang pertama adalah azan. Setiap hari 5 kali. Siapa di antara kita bisa secara ikhlas ya menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah setelah sholat, panggilan untuk mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan tanpa ada batasan. Sukses dunia juga sukses akhirat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Orang yang ikhlas menjalani secara rutin panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, maka dia akan ikhlas juga memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di panggilan yang kedua, yaitu panggilan ke Baitullah. Semua orang sudah dipanggil, jadi jangan mengatakan belum ada panggilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk memanggil semua manusia. Dari manusia yang hidup di zaman Ibrahim sampai manusia yang hidup
Di akhir zaman kita bahkan manusia yang hidup ketika menjelang hari kiamat itu sudah sampai ke telinga dan hati mereka. Tinggal adalah keikhlasan untuk menyambut panggilan itu. Apa panggilan itu? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim di dalam surah Al-Hajj ayat 28. Wa azzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, naiklah kamu ke Jabal apa Ustaz namanya itu? Rumat. Satu gunung yang sekarang sudah berubah menjadi Abi Kubais. Ibrahim diperintahkan, kan kalau ada Ustaz kan yang betul. Ya nggak perlu apa GR apa atau malu ya. Saya buka handphone terus pulang. Abu Kubais, gunung yang sudah dirubah oleh pemerintah Saudi menjadi istana raja. Di situ Ibrahim mendekat. Wa'adzin bin nasil hajj. Naik Ibrahim untuk memanggil semua. Mengatakan enggak ada orang mana. Kumandangan aja. Ajak aja, maka Allah Subhanahu wa taala akan meneruskan panggilan itu kepada setiap telinga-telinga, hati-hati dan pikiran seluruh manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan datang dengan berjalan kaki atau mereka mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari seluruh penjuru negeri. Terbukti Pak ya bahwa kita semua dengan berbagai cara, dulu dengan ada naik kapal, sekarang naik pesawat, ada yang naik sepeda, orang Pamulang gitu. Iya kan? Betul. Tahun kemarin Berapa? 7 bulan apa? 7 bulan perjalanan naik sepeda. Itu nggak pakai daftar antri itu ya sudah. Naik aja. Yang paling perhitungannya ada 7 bulan selama perjalanan. Rupanya itu panggilan itu ada di dalam hati kita. Bagaimana keikhlasan kita di dalam menyeru panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan ini bukan panggilan mudah, berat, karena ada yang dipertaruhkan. Saya bercerita ini bukan dalam rangka untuk menyampaikan sesuatu sehingga itu berbau enggak. Cuma saya ingin menegaskan bahwa saya merasakan sekali bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendahulukan ibadah itu dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Ketika itu rumah itu sedang bocor-bocornya, sudah didak. Cuma dakannya nggak bagus, sudah dipelur masih bocor. Itu ember baskom itu di kasur ada, di ruang tamu ada, di dapur ada, terus itu. Ada uang, kira-kira cukup untuk sekedar naik atap aja, bukan untuk bikin kamar-kamar di atas. Sekedar agar supaya hujan itu jatuhnya ke atap yang baru, tidak jatuh kepada dakan itu ya Pak dia. Daknya lama itu sekali itu di dak. Ada uang bertarung, ini kita mau betulin yang bocor dulu atau setoran haji dulu. Ketika itu masih 25 juta setoran sehingga mendapat kuota. Atas dorongan istri, beliau mengatakan dahulukan ibadah, bagaimanapun beratnya dahulukan ibadah. Akhirnya dana yang ada itu diantar ke WSI, disetorkan sehingga mendapatkan kuota. Ketika itu kuotanya itu masih 3 tahun, 2009 ke 2012. Ternyata 2 bulan setelah itu kuota itu memanjang menjadi 8 tahun, 10 tahun. Kebayang itu ketika itu dipakai untuk bukan ningkat atap dulu, lalu kemudian
atap itu nggak selesai, dindingnya nggak selesai, lalu kemudian kapan ada uang lagi untuk bisa nabung lagi, menunggu waktu 10 tahun. Tapi ternyata bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengganti itu. Saya belum berangkat melaksanakan ibadah haji, alhamdulillah sudah selesai itu. Atapnya sudah, dindingnya sudah, semuanya sudah, dan nggak bocor lagi. Begitu subhanallah ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong hambanya yang memprioritaskan ibadahnya dibandingkan dengan kebutuhan, meskipun itu sesuatu yang bertentangan dalam batinnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada lagi cerita begini. Ada seorang sedang ada uang, mungkin proyek atau apa ya Pak Alam ya, ada proyek dah. Project. Ada untung dari bisnis apa. Alhamdulillah begitu dapat uang itu, niatkan haji, mau daftar suami istri dapat haji karena ada uang. Dasar setan ya. Tetangga sebelah rumah, bukan tetangga sebelah rumah setan, bukan. Biasa aja. Tanya, Pak, itu saya rencana mau pindah ke kampung, itu rumah mau dijual. Saya tawarin ke bapak dulu, kali-kali misalnya mau jebol rumah. Dia ngomong ke sebelah juga. Wah, ini kamarnya ruang tamu ketemu ruang tamu, jadi nggak perlu bikin renov, tinggal bobolnya dapat 2 rumah, Pak RW. Tapi ini uang mau dipakai setoran untuk haji atau mau nge-DP dulu, nggak lunas juga, di DP-in aja, tapi kan cicilan Bang. Setan, rupanya setan membisik-bisik, udah lah mau aja dulu. Lewat istrinya juga. Ini repot nih kalau ke istri kita suka bisikin yang ini. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, istrinya selalu membisikkan kalimat-kalimat yang pada ibu ya. Amin. Jangan menjadi salah pembisik, menjadilah pembisik yang baik. Ya, istrinya ngebisikin, udahlah Pak. Kalau masalah naik haji itu, ya tahun depan ada uang kita bisa setor lagi. Tapi kalau masalah rumah itu diambil sama bapak sebelah, kamu digejari. Kata suami, iya juga. Karena sebelahnya itu Pak udah mau siap-siap, dia ini mau bayarin. Cuma kalau misalnya memang ini bapak kan kita deket, jadi ya bapak dulu lah saya tawarin. Begitu kan? Yaudahlah, bismillah. Bayar sama dia. Apa yang terjadi? Belum renov, belum ditempatin, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dalam keadaan tidak menjadi orang yang memiliki tabungan haji. Apa kaidah fikihnya? Orang yang sudah menaruh uang 500.000 sebagai bukti bahwa dia sudah menabung di situ sebagai tabungan haji, berarti dia sudah dalam perkara i'dadus safar, persiapan safar. Orang yang dalam rangka persiapan safar itu sama dengan orang yang sedang take off, naik pesawat, kemudian terbang, jatuh, kemudian dia sama-sama tidak melaksanakan ibadah haji, tetapi dihitung hajinya adalah haji yang mabrur, meskipun dia belum melaksanakan ibadah haji. Maka orang yang sudah memiliki tabungan haji meskipun belum mendapatkan kuota, tetapi dia sebetulnya sudah dalam rangka persiapan. Sudah persiapan, dia sudah siap-siap. Dia sudah mulai berjalan, dia sudah mulai kemas-kemas, menyiapkan segala sesuatunya agar supaya dia bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir, jangan takut. Wafatnya kita sebelum melaksanakan ibadah haji, maka dia akan mendapatkan pahala haji. Apalagi nanti dipadalkan sama keluarganya, Masya Allah. Panggilan yang ketiga adalah panggilan yang juga harus dengan ikhlas ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
dukhuli jannati. Keikhlasan itu berurutan. Keikhlasan menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala di masjid. Lalu kemudian dia jalankan itu secara istiqomah selama sekian tahun. Setiap Allah memanggil dia datang. Lalu kemudian dia akan pasti lebih mudah menyeru, mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala pada panggilan yang kedua. Apa lafaznya? Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang wahai Allah, aku datang, ini fisik aku datang. Labbaik Allahumma labbaik berapa kali diulang? Ya Allah, ini aku datang, aku berangkat sekarang, aku jalan memenuhi panggilanmu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya pujian, sesungguhnya nikmat, sesungguhnya kerajaan itu hanya milikmu. La syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Jadi kalimat ini luar biasa. Bisa dibayangkan kalau misalnya contohnya tadi Bu Mega, di dalam sholatnya dia selalu melafazkan itu, maka sesuatu yang sangat wajar ketika dalam niatnya tertanam begitu kuat, lalu kemudian dia mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi, kemudian dia berangkat tanpa dia membayangkan sebelumnya bahwa dia akan seperti itu. Dia hanya menanamkan tekad dia saja, dibuktikan dengan doa-doa yang dia utarakan ketika dia sholat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Terus. Nah, puncak keikhlasan sehingga seseorang itu dia mendapatkan nikmat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam kelompok surgaku. Adalah orang yang dikatakan oleh radiyatan mardiyah, orang yang ridho dipanggil oleh Allah. Ridho dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga Allah pasti ridho kepada dia. Orang beriman itu, Pak, ketika dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dia ridho. Tanpa berpikir panjang, tanpa ini, laksanakan perintah Allah Subhanahu. Keridhaan itu terkait dengan keinginan pikiran, keinginan hati, dan keinginan finansial. Agar supaya keridhaan itu adalah terbukti bahwa ketika ibadah itu adalah menuntut pengorbanan nyawa, pengorbanan harta, pengorbanan fisik, itu ada all in, jadi satu. Maka itulah yang menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya. Masuklah kalian ke dalam surgaku, masuklah kalian ke dalam kelompok hamba-hamba. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari Walimatus Safar ini akan menguatkan niat kita, Bapak Ibu sekalian. Maksimalkan, tidak ada yang sia-sia, tidak ada orang yang pulang dari melaksanakan ibadah haji kemudian dia bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya, tidak ada. Kecuali ketika memang dia tidak menjalankan sunnah-sunnah dalam mencari nafkah, dia tidak jalankan, iya. Tetapi ketika dia jalankan, maka yakinlah yakin Allah tidak akan menyengsarakan hamba-hambanya yang hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Kemudian yang selanjutnya untuk saudaraku Pak Taufik, ya. Ada poin penting di dalam pelaksanaan ibadah haji itu adalah ketika hari Arafah, ya. 5 menit lagi, ya. Udah lapar kan? Belum? Salat zuhur dulu, baru pulang ke sini makan. Singkat saja, mungkin nanti bisa banyak bertanya ke Ustadz Kamil.
dan Ustadz Yusuf yang sudah malang dan melintang di Mekah. Tetapi mungkin yang sangat penting itu adalah masalah prosesi wukuf. Ya, karena dikatakan Rasulullah al-hajju Arafah. Haji itu adalah di Arafah itu. Yang membedakan antara umroh dengan haji adalah ketika dia berdiam diri di Arafah. Di Arafah itu kan dimulainya itu khutbah Arafah itu zuhur yang dilaksanakan oleh pembimbing haji. Lalu kemudian nanti waktu asar waktu di Jama' Kausar saja, di Jama' Kausar di zuhur, di waktu zuhur, lalu kemudian waktu zuhur itu berangkat. Tetapi orang tidak memanfaatkan itu adalah mustajab. Jadi kalau bulan Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar, malam. Kita tidak tahu. Rasulullah mencontohkan Lailatul Qadar itu adalah seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan lamanya. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap doa. Waktunya tidak ditentukan. Tidak diketahui, ditentukan oleh Allah, tapi kita tidak mengetahui. Sehingga kita harus ronda dari malam 21 sampai dengan terakhir mencari malam Lailatul Qadar. Siangnya ada, yaitu hari Arafah. Hari Arafah itu adalah sama dengan Lailatul Qadar di malam hari, terutama ketika dimulai wukuf sampai dengan perjalanan menuju Muzdalifah. Banyak teman-teman di sana itu kalau sudah selesai khutbah itu ngobrol masih di pojokan, ngerokok, packing dan segala macam. Ada yang tidur, masya Allah, itu waktu yang disia-siakan. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana selesai khutbah, Rasulullah naik di atas batu lalu kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan Rasulullah tidak berhenti mengangkat tangannya sampai masuk waktu asar. Sehingga para sahabat mengetahui apakah Rasulullah itu berpuasa, sehingga tidak makan, tapi juga tidak terlihat makan. Angkat tangannya begini, tinggi-tinggi, berdoa menghadap Ka'bah, Masjidil Haram, menaranya kelihatan. Sehingga baru istrinya datang membawakan satu mangkok susu, diberikan kepada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah meminumnya, lalu mengangkat tangannya. Baru sahabat tahu bahwa Rasulullah itu sedang tidak berpuasa. Tapi bagaimana Rasulullah SAW itu tidak turun tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sejak khutbah dimulai sampai dengan masuk waktu asar, siap-siap untuk berangkat ke Muzdalifah. Karena itu adalah waktu yang paling mustajab. Apa yang harus kita berikan dalam waktu yang rentang panjang itu adalah memikirkan bagaimana kehidupan kita, diri kita sejak akil balik, apa yang kita lalui. Kan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sesuai dengan namanya adalah arafah, mengenali diri kita. Apa yang sudah kita lakukan. Sehingga sebetulnya dengan mudah kita mengucurkan air mata di situ. Seraya berdoa kepada Allah, apa yang kita minta, itu adalah waktu yang sangat mustajab. Sehingga dikatakan Rasulullah SAW bahwa Allah membanggakan kepada para malaikat, wahai hamba-hambaku, lihat itu mereka berdebu, berkeringat, kotor. Tetapi tahukah kalian bahwa mereka adalah orang yang aku ampuni dosanya mulai hari ini. Ketika orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, ya, kata Allah, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur itu adalah zaisal jaza, tidak ada balasan baginya illal jannah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji mungkin ini sekali, mungkin ini juga yang terakhir. Oleh karena itu niat kita, keikhlasan kita, persiapan kita, segala semacam benar-benar kita benar-benar secara ikhlas bahwa mungkin setelah ini Allah berkehendak lain terhadap diri kita, maka insya Allah kita sudah memenuhi seluruh kewajiban kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja
Mudah-mudahan nanti bisa privat atau mujahidin ya. Kalau misalnya dari mujahidin ada yang belum pas terkait dengan masalah ibadah-ibadah sunnah di Madinah dan yang lain-lain, nanti bisa ke Ustaz Kamil atau Ustaz Yusuf ya. Itu saja Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala yang bisa sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Qul qouli hadza astaghfirullah billahi wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz Lukman atas tausiahnya, mudah-mudahan menjadi bekal kepada Pak Taufik dan Bu Dewi ya, yang akan melaksanakan ibadah haji, dan tentunya buat kita semua termotivasi untuk bisa berangkat haji juga. Acara menjelang acara yang terakhir ya, doa penutup ini akan disampaikan oleh Ustaz Yusuf. Kepada Ustaz Yusuf dipersilakan Ustaz. Di sini, Ustaz. Pak Haji, Oke. Ya, mau sambil duduk, Pak? boleh Pak ya, pinjam ya. Duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa sallallahu ala rasulillah. Sebelum kita berdoa, ada sedikit yang ingin saya tambahkan sebenarnya. Bonus yang didapat Ustaz Lukman dengan memilih untuk ibadah haji itu, rumah sebelah bisa dibeli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa dibeli. Jadi bonusnya banyak. Nah, yang satu itu penting, bonus terbesarnya. Tapi satu hal yang ingin saya tambahkan, bahwa Rasulullah menyampaikan kepada kita, barang siapa yang berhaji, maka pasti Allah akan kayakan dia. Amin. Tidak ada orang pulang haji miskin. Semua kembali dengan kekayaan. Dan itu banyak dibuktikan, dan saya menyaksikan banyak sekali orang-orang yang mengikhlaskan hartanya untuk berhaji, kembali dia dikembalikan Allah berlipat ganda dari apa yang dia harus dia korbankan untuk melaksanakan ibadah haji. Ada satu pesan Rasulullah SAW juga, barang siapa yang sudah punya kendaraan, punya kemampuan untuk berhaji, lalu dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka Rasulullah suruh memilih, mau mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Artinya, kalau ada hari ini orang mengatakan, saya belum dipanggil, Ustaz Lukman tadi sudah sampaikan. Nabi Ibrahim sudah diperintahkan untuk memanggil kita semua. Tinggal bagaimana kita ikhlaskan harta yang Allah titipkan itu untuk kita bayarkan, untuk kita sedekahkan, agar kita bisa melaksanakan ibadah haji karena Allah. Yakin pasti Allah berganti. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, juga saya berpesan kepada sahabat saya, juga ibu, bahwa ibadah haji ini bukan sekedar ibadah hati kita, tapi ibadah fisik. Persiapkan fisik dengan baik, jaga istirahatnya, pola makannya juga dijaga, dan selama di sana diatur jadwal makannya dan istirahatnya, karena itu butuh kekuatan fisik yang lumayan besar. Apalagi nanti dalam pelaksanaan ibadah haji ini kan banyak kita berjalan kaki, karena kalau kita menggunakan kendaraan waktunya makin panjang. Loh, kok malah saya nambah ceramahnya. Baik, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan melancarkan serta menjadikan haji dari Pak Taufik dan Ibu menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala, haji yang bisa merubah hari ini yang baik menjadi lebih baik, yang kurang menjadi lebih baik, sehingga mendapatkan keberkahan untuk Pak Taufik dan Ibu dan keluarga. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabb
ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وتجارتنا تجارة لن تبور. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وتجارتنا تجارة لن تبور. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وعمرتنا عمرة مشكورا وtijaratana tijaratan lan tabur. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan haji kami, wabil khusus saudara kami Pak Taufik dan Ibu menjadi haji yang mabrur, haji yang Engkau terima ya Allah, haji yang bisa mengubah hidupnya menjadi jauh lebih baik di hadapan-Mu ya Allah, dan di hadapan seluruh makhluk-Mu. Jadikan hajinya menjadi haji yang Engkau terima di sisi-Mu ya Allah. Umrahnya umrah yang selalu menjadikannya menjadi pribadi yang bersyukur, dan seluruh transaksi yang dia lakukan selalu memberikan keuntungan dan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami hari ini yang belum sempat melaksanakan ibadah haji, kuatkan hati kami, kuatkan niat kami bahwa kami juga bisa melaksanakan ibadah haji dengan kemampuan yang kami miliki. Engkaulah yang maha pemberi rezeki, Engkaulah yang maha melapangkan rezeki. Izinkan kami menguatkan niat kami ya Allah, karena Engkau kami juga ingin melaksanakan ibadah haji seperti apa yang telah dilaksanakan oleh saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jaga saudara kami Pak Taufik dan Ibu selama melaksanakan ibadah haji. Jaga kesehatannya, kuatkan keikhlasannya, keistiqomahannya, dan kuatkan bekal takwanya untuk menjalankan ibadah haji. Amin. Zawwadakallahu taqwa, ghafara dzambak, wa yassarlakal khaira haitsu ma kun. Semoga Allah Subhanahu wa taala membekali Bapak dan Ibu dengan takwa, mengampuni dosa-dosa Bapak dan Ibu, dan memudahkan dalam jalan kebaikan dimanapun Bapak dan Ibu berada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yusuf. Sebelum kita makan siang bersama yang sudah disiapkan oleh Sahib Bulan, mari kita acara terakhir ya, bersalam-salaman dulu. Jadi teknisnya bapak-bapak diam di sini aja, ibu diam di sini aja. Nanti si Pak Taufik sama ibu yang akan muter ya. Jadi karena tempatnya terbatas, biarkan saja biar sekalian latihan kali ya. Jadi kita muter aja situ, kita nanti akan disolawat oleh ibu-ibu majelis tadi. Silakan Bu, dimulai Bu. Biar Bu Dewi ikut Bapak dulu aja muter ya di sana ya. Pak Taufik di Nanti sini ya. muter, nanti si apanya tuh ininya. Sebentar. Ibu selamat. Nggak tahu ini caranya gimana sih Bu? Saya nggak tahu, dipencet dulu atau gimana? Oh iya, oke silakan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Dia nelpon balik, saya nggak sempat angkat. Ketemu di sana, saya ketemu di Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Jangan lupa teman-teman kita RT. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak. Nanti bareng-bareng salimin ibu-ibu di sana ya, bareng sama ibu. Kalau enggak ibu bapak dulu nggak apa-apa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pergi haji ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi. Tutup lagi ya. Aduh. Dengan syukur penuh di hati, bahagia Waduh, tiada dibawa di rumah ini. Semoga mati dalam bakti. Sedikit lagi Bu, yang tinggal di dalam. Sentimen banget. Ridho ilahi. Kita kawannya udah punya. Nah, Baik Allahumma Baik. Baik. Nanti Bapak yang mempersilahkan ini makan ya. Iya nanti asisten nanti. kalau makan sendiri. Tapi Bapak di sini. Nanti dibawain. Innal hamda wa ni'mata Udah mau zuhur ya, jadi saya ini aja. Sambil ini udah mau zuhur. Ya, jadi. Ibu-ibu diteruskan saja saya nutupin.
Alhamdulillah, rangkaian kegiatan walimatul kafara kita sudah berakhir. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang pas. Untuk selanjutnya dipersilahkan ya Bapak Ibu menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh Sohibul Bed. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak dipersilahkan menikmati hidangan yang sudah disiapkan.